Sinopsis Private Bodyguard episode 4 yang baru tayang hari ini di Viu mengisahkan tentang Feli yang akhirnya menyadari bahwa kelakuan Raga, Helga, dan Nafiro selama ini padanya hanya untuk membuatnya tidak betah tinggal di rumah mereka. Dan karena hal itulah Feli akhirnya memberitahu pada mereka bahwa sebentar lagi dia akan kembali ke panti agar ketiganya puas. Di kamarnya, Feli mengingat bagaimana Raga menghinanya dengan mengatakan bahwa dia tinggal di rumah ini hanya karena ingin menguasai harta dari keluarga Pak Johan. Padahal sama sekali tak ada niatannya untuk melakukan tindakan yang berdosa tersebut. Tak lama, Feli yang merasa haus memutuskan pergi ke dapur untuk membuat teh. Namun saat mencari keberadaan teh di laci, tangannya tak sengaja terluka yang untungnya saat itu ada Jordan yang datang untuk menolongnya. Jordan yang memang sedari awal baik hati pada Feli menawarkan agar dirinya saja yang membuatkan teh untuknya. Gadis itu pun bertambah kagum dan sepertinya mulai terpesona dengan kepedulian Jordan padanya. Saat itu anak kedua dari Pak Johan tersebut juga meminta agar Feli tak usah mengambil hati atas perkataan Raga dan juga kedua adik kembarnya tadi dengan tetap berusaha baik kepada mereka. Karena dia yakin bahwa lambat laun ketiganya juga akan berubah menjadi lebih baik. Feli kembali ke kamarnya dengan perasaan yang berbunga-bunga, karena perlakuan Jordan padanya sungguh membuatnya seperti jatuh cinta. Dia pun mengungkapkan segala perasaannya itu melalui buku harian yang selalu ia tulis. Keesokan paginya, Four Prince sedang bersiap-siap untuk pergi berziarah ke makam ibu mereka. Tak lama, Feli datang dengan penampilan yang sangat cantik dan menarik yang berbeda dari biasanya. Saat Helga dan Nafiro menanyakan tentang perubahan penampilannya ini, Feli memberitahu mereka bahwa ini semua berkat Jordan. Helga yang mendengarnya meminta adik angkatnya itu untuk berbalas budi dengan memasakkan mereka berempat masakan kesukaan Jordan, yaitu nasi goreng. Feli yang memang suka sekali memasak makanan itu ketika di panti dengan senang hati menerimanya. Namun dia juga memiliki sebuah syarat, yaitu agar Raga, Helga dan Nafiro tak bersikap buruk padanya lagi. Helga pun meminta agar Feli untuk memasak terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka memuji nasi goreng buatan Feli yang menurut mereka sangat enak. Tapi lain halnya dengan Raga, dia sama sekali tak menyentuh makanan itu meskipun dari raut wajahnya dia ingin sekali mencicipinya. Beberapa menit kemudian Pak Johan datang dan dengan segera Feli meminta agar ayah angkatnya itu untuk menyantap nasi goreng buatannya. Baru beberapa suap, Pak Johan juga langsung memuji masakan Feli tersebut yang membuatnya jadi teringat akan nasi goreng buatan almarhumah istrinya yang bernama Bu Flora. Dia juga mengajak Feli untuk berziarah ke makam Bu Flora, tetapi Raga tampak tak suka. Setibanya di makam, Pak Johan meminta agar Feli yang menabur bunga sekaligus berdoa untuk almarhumah ibu angkatnya itu. Setelah itu, Raga mengungkapkan segala keresahannya pada Feli bahwa seharusnya dia menolak ajakan ayahnya untuk berziarah karena Raga tak suka ada orang asing yang ikut campur dalam keluarganya. Mendengar itu, Feli tak ambil pusing dan menjadi faham bahwa sikap Raga memperlakukannya seperti ini karena almarhumah Bu Flora tak punya waktu yang cukup untuk mendidiknya dengan benar. Tempat kemudian berpindah ke bengkel milik Raga yang baru akan dibuka yang membuat Pak Johan bangga pada anak pertamanya itu, lalu dia pamit pergi dari sana. Feli kemudian izin untuk pergi ke toilet dan saat gadis itu pergi, Raga, Helga, dan Nafiro menyinggung soal keberadaan Feli yang bagi mereka sangat tidak nyaman dan mengganggu. Tanpa disangka, Feli mendengar itu semua dan memutuskan akan kembali ke panti saat itu juga. Singkat waktu dengan membawa koper, Feli berpamitan pada Pak Johan bahwa dia akan kembali ke panti dan tak akan pernah lagi menginjakkan kakinya lagi di rumahnya. Mengetahui fakta itu, Pak Johan pun mengajak Feli ke sebuah ruangan dan menunjukkan video kenangannya bersama Bu Flora yang dimana dalam video itu Bu Flora menginginkan seorang anak perempuan. Sehingga Pak Johan ingin mewujudkan keinginan almarhumah istrinya itu dengan Feli tetap tinggal di rumahnya. Apalagi Feli belum genap 3 bulan tinggal di rumah ini sesuai perjanjian. Pria itu juga menjelaskan bahwa beasiswa Feli untuk bersekolah di Budi Dharma itu karena berkatnya.
karena dia ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk Feli dan juga agar akrab dengan keempat anaknya karena mereka juga bersekolah di sana. Mengetahui itu semua, Feli menjadi tersadar dan berubah pikiran bahwa dia akan tetap tinggal di rumah Pak Johan. Di sebuah kafe, Helga dan Nafiro saling janjian dengan gebetan mereka masing-masing untuk berkencan. Tapi tanpa disangka, mereka ternyata janjian dengan wanita yang sama yaitu Monica. Helga dan Nafiro pun jadi kesal satu sama lain. Kembali ke rumah, di sana Raga memesan pizza dan memanggil adik-adiknya untuk merayakan kepergian Feli. Tiba-tiba Feli datang ke sana dan memberitahu mereka semua bahwa dia batal pergi dan akan tetap tinggal di rumah ini. Mengetahui fakta itu, Raga mengomentari Feli hingga keduanya saling terlibat cekcok yang membuat Jordan menggoda keduanya bahwa pertengkaran di antara mereka ini bisa menimbulkan rasa cinta. Raga dan Feli pun menjadi muak mendengarnya. Esok harinya di sekolah, Raga tak henti-hentinya menggoda Feli yang membuat Chloe terbakar api cemburu. Gadis jahat itu pun mewanti-wanti Feli agar menjauhi Raga, karena pria itu adalah orang yang dirinya taksir. Feli kemudian menyinggung soal Chloe yang sudah berubah dan tak ingat sewaktu di panti asuhan dulu. Mendengar itu, Chloe kesal karena takut rahasianya bahwa dia bekas anak panti akan terbongkar. Setelah pelajaran selesai, Raga yang sepertinya sudah mulai tertarik dengan Feli itu menanyakan mengenai kapan dia akan pulang. Dengan sedikit kesal, Feli memberitahunya bahwa dia ada ekstrakurikuler pandu sorak sehingga pulang agak sore. Ekstrakurikuler pandu sorak pun dimulai, saat itu Chloe mengerjai Feli dengan menyuruhnya menjadi penerbang padahal gadis itu baru pemula. Saat Feli mulai naik, Chloe melepaskan pegangannya yang membuat gadis itu terjatuh kesakitan yang untungnya Jordan segera datang untuk menggendongnya. Di saat yang sama, Raga melihat pemandangan itu dengan ekspresi seperti sedang terbakar api cemburu.